Kamu tahu nggak cap cip cup seperti apa? Kamu tahu nggak apa namanya gamsit seperti apa? Tuh, jadi cap cip cup terbang kuncup lari kenceng sama si kuncup kan begitu tuh. Atau gamsit itu. Ini apa? Ini apa? Ini dia pada lupa. Kacang panjang. Nah, itu yang baru sekarang. Lalu kan kita gamsit tuh. Atau hompimpa alaihim gambreng. Ma ipe pakai baju rombeng. Begitu. Merdeka, jumpa lagi di podcast Nusantara, dan sejak berabad-abad berbagai suku dan budaya hidup secara bersamaan di DKI Jakarta. Namun kita juga mengenal suku asli dari Jakarta, yaitu suku Betawi. Nah, kita mau belajar nih tentang suku Betawi, dan sosok yang paling tepat untuk membahas ini adalah Babe Yahya Andi Saputra. Selamat datang, Beh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saputra jadi Saputre. Ya sebetulnya nggak begitu juga ya, dalam bahasa Betawi itu kan nggak semua A dibaca E. Seperti kita menyebut kota Jakarta itu sebetulnya prinsipnya tetap A. Jadi nggak ada Jakarta. Memang ya nggak ada yang nyebut Jakarta. Tapi anak-anak sekarang kan karena memang dia tiru-tiruan, dianggap bahwa bahasa Betawi itu A bisa jadiin E semua, maka kemana Jakarta, kote, jadi seperti itu. Jadi prinsipnya Jakarta ya Jakarta, kota dan kota disebut juga kota. Jadi begitu. Tapi pasti ada ilmunya yang membedakan kapan A, kapan E. Iya, itu kan dialek, itu namanya dialek ya. Karena prinsip masyarakat Betawi itu dia mengenal 3 zona. Ada zona pesisir, zona tengah, dan zona pinggir. Zona pesisir itu melahirkan peradaban atau kebudayaan bahari. Ini pesisir. Warakas, Priok gitu ya. Warakas, kemudian Pulau Seribu. Oh iya Pulau Seribu. Tempatnya Nyai Dasim, tempatnya si Bang Pitung, Bang Pitung di sana. Kemudian rumahnya Murtado, itu kawasan-kawasan pesisir. Dia melahirkan budaya bahari. Dan yang tengah itu melahirkan budaya populer. Jadi kesenian-kesenian, busana, kuliner itu lahir dari situ, dan pendidikan barat itu lahir di situ. Kemudian yang di pinggir itu, Betawi pinggir disebut, itu melahirkan budaya agraris. Jadi orang ngeluku, orang nandur, bikin tebar, bikin susuk, itu kawasan yang dari Betawi pinggir. Nah, dari 3 zona ini memang mereka ada kecenderungan yang disebut dialek. Ya, kalau di tengah itu rata-rata emang kawan-kawan kita, terutama teman-teman yang dari Tanah Abang itu dan sekitarnya itu kalau kadang-kadang kamu mau kemana gitu, di sana gitu, siapa itu udah umum ya, siapa, kenapa, di mana. Kalau di pinggir memang kecenderungan A itu ditambah dengan H, jadi mau kemana. Saya itu gitu. Tidak menentukan jenjang kasta tertentu. Enggak. Kasta itu nanti bisa dilihat dari perbandingan saya. Kalau meskipun saya lebih tua kepada kamu ya, kepada Bang Arta, kalau baru kenal itu saya nggak lu begua, Bang, saya ya pengen permisi, boleh nggak saya duduk sini, Bang, gitu. Jadi gitu ya. Nanti kalau kecuali udah akrab segala macam bisa lu begue, dan itu juga dalam formal juga beda. Dalam tidak formal juga itu berbeda. Jadi rasa bahasa itu memang kita yang merasakannya, bahwa kita tahu abang itu mempunyai ilmu lebih, mempunyai kelebihan yang kita hormati, kita cium tangan. Cium tangan, kadang-kadang bulak-balik dari sini kita cium sini juga gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu yang disebut dengan dialek dalam kebahasaan. Nah, tapi suku Betawi sendiri memang ada asli lahir di DKI atau sebenarnya datang dari suku-suku yang kemudian? Jadi abad kedua tahun 130-an itu ada satu engkong-engkong kita sebut di Betawi ya, engkong-engkong namanya Wak Item. Bukan Wak Item, Aki. Aki itu kan udah jenggotan lah begini. Kalau saya di kampung kadang-kadang disebut engkong juga ya, sama cucu saya disebut engkong. Jadi engkong atau Aki. Aki itu Aki Tirem. Si Aki Tirem itu orang nggak nyebut namanya karena menghormati sosok itu, maka disebut kawasannya. Dia hidup, dia menguasai kawasan itu, ada namanya Sungai Tirem di situ kan, ada Sungai Tirem. Disitulah kemudian ada yang dalam buku itu disebut ada kerajaan Salakanegara. Salakanegara abad kedua, kemudian Salakanegara memudar, muncul abad kelima yang disebut dengan Tarumanegara. Nah, terus kemudian memudar
muncul abad ke-8 yang disebut kekuatan dari barat, yang itu yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi gitu. Di situ orang-orang ya manusia ya. Jadi ada yang mengatakan kemudian para ahli purbakala, kemudian juga para ahli etnografi menyebut manusia proto Melayu Betawi. Dia kemudian kalau disebut Betawi itu memang barulah pada abad ke-15. Karena di situ sudah dijelaskan bahwa ada testimoni, sebut testimoni itu surat wasiat ya. Ada Nyai Inkua itu kemungkinan besar dari Tionghoa ya. Nyai Inkua ini mempunyai beberapa pembantu yang mengerjakan macam-macam ya namanya pembantu ya. Dia meninggal kemudian dia tulis surat wasiat bahwa ada seorang perempuan dari Betawi. Nama Betawi kemudian memang baru muncul ketika misalnya para tuan tanah, terutama tuan tanah yang membuka kawasan Depok gitu ya, itu kan ada Castellane, itu juga dia mempunyai para pekerja yang berasal dari Betawi. Jadi surat wasiat itu yang menyatakan bahwa Betawi sudah dikenal pada masa-masa itu dengan sebutan Betawi ya, tapi orangnya berdasarkan buku-buku yang saya baca tadi itu, misalnya Percandian Batujaya, kemudian sejarah penelusuran masa lalu, sejarah Jawa Barat dan sejarah nasional Indonesia menyebutkan itu etnik kita adalah etnik yang proto manusia Melayu Betawi. Dan baru semakin jelas dia karena nama Betawi itu dipakai sebagai nama PT, nama koran, pemerintah Betawi, kemudian nama ini, jadi baru abad 19 kira-kira baru nama Betawi. Kalau tadi Percandian Batujaya, artinya kalau kita bicara dari abad kedua tadi kan sebenarnya Hindu Buddha ya? Hindu Buddha. Masuk terlebih dahulu ya, tapi kenapa kemudian hari ini kita melihat seolah-olah gitu ya, budaya Betawi itu sangat identik dengan budaya Islam, dengan segala macam kegiatan-kegiatannya. Rumah-rumah ibadah pada abad kedua pun, abad kelima pun itu kan elitis. Jadi kaum-kaum elit mereka yang beragama Hindu-Buddha. Kita masyarakat masih nyembah batu, sampai sekarang masih ada sisa-sisanya ya, masih nyembah batu, bahkan ada tinggal di pohon apa segala macam, dia nyembah api, animisme jadi lah ya. Animis kira-kira. Dan kesadaran itu memang kemudian mereka melihat mereka setia kepada kepada guru agama saat itu, pada guru agama Hindu Buddha segala macam itu, dia taat, tetapi dia nggak nyampur di dalam pemahaman, dia bebas. Nah, oleh karena itu dia menjadi Melayu yang komplit dengan Islamnya baru pada abad ke-8. Terutama itu kan kerajaan Sriwijaya itu kan adalah Melayu. Nah, dan kemelayuan, bahasa Melayu Betawi, kemelayuan, dan kemudian mereka disebut dengan Selam. Selam itu Islam sudah mulai pada abad ke-8, 9, terutama abad ke-13. Jadi abad 13 ketika di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kemudian muncul kerajaan Mataram lama. Kemudian sebelum itu Majapahit berbarengan dengan abad ke-8 dengan itu. Kekuasaan di Jawa ini dikuasai oleh ini. Tetapi kekuasaan mereka yang resmi itu secara de jure dia berkuasa di sini, tetapi de facto pengaruh budaya itu datang dari Sriwijaya yang khususnya kepada kita, kepada Betawi. Nah, maka bahasa Betawi sudah masuk pada saat itu. Kemudian pengaruh-pengaruh burunglah putih terbangnya tinggi. Jadi kira-kira begitu. Lagu-lagu itu sudah sambra apa segala yang berkaitan dengan pantun sudah mulai kita kenal. Sehingga kalau saya baca buku-buku lama itu memang bahasa-bahasa klasik gitu, seperti yang ditulis oleh sastrawan abad ke-18, abad ke-19 itu Muhammad Bakir, itu bahasa Melayu. Jadi manuskrip. Dia tulis tangan Arab gundul, itu bahasa Melayu masa lalu. Dan itu dalam ekspresi seni pertunjukan kita bisa lihat misalnya dalam pertunjukan Lenong Dennes
Kan lenong ada 2 macam tuh. Ada lenong preman lenong preman yang kita biasa ngomong kayak lu gua. Pakaiannya juga biasa sehari-hari begini. Lu gua kemana bang? Tapi kalau lenong denas itu bahasa Melayu yang sesungguhnya. Nggak ngomongnya bahasa jago. Lenong denas itu lenong preman itu sebut juga lenong jago karena sering bawain lenong pitung, jampang, nyai dasi. Denas ini lebih ini lebih tinggi bahasanya. Oleh karena itu dia lebih sekarang ini memang dia lebih tergeser ya. Masih ada tapi masih ada beberapa 2-3 grup masih ada. Cuman memang sangat jauh berkurang dari penggunaan bahasa. Jadi hamba tuanda, jadi tuan putri, hulu balang itu begitu. Dan kalau di lenong preman itu dalam ketemunya actionnya itu silat, dia itu boksen disebut itu. Ya boksen. Boksen itu tinju. Jadi tinju anggar. Jadi dari dulu di sini udah biasa main anggar. Banyak sekali budaya-budaya luar ya, termasuk Arab, Tionghoa, India yang kemudian bercampur dalam budaya Betawi. Benar, dan itu begitu. Wajar dan memang bagian dari proses wajar budaya. Dan alamiah terjadinya karena itu ya saya menyebutnya ya pertemuan antara lokal dengan lokal. Timur dengan timur itu nanti muncul gambang kromong. Bisa kita lihat misal lagu Pobin Kongjilok, kemudian lagu Peh Pantau, lagu Si Patmo itu atau lagu-lagu masuk dalam kriteria lagu klasik yang lebih didominir oleh bunyi dan suara dari Tionghoa. Jadi itu gambang kromong sendiri itu ada lagu dalam. Ketika dulu misalnya kalau ente menjadi tuan tanah zaman dulu itu kan ngundang regen, para bupati, camat, orang pengadilan itu ketika makan malam itu ada musik pengiring makan malam itu namanya gambang kromong lagu dalam. Itu dia mendayu-dayu, lembut, enak. Kemudian dia muncul di abad ke-9, akhir abad 19, abad 20 lagu gambang kromong namanya lagu sayur. Disitulah kemudian penyanyi-penyanyi diminta untuk ente jadi tamu agung diminta. Sini bang. Jadi nyanyi. Maka penyanyi yang dulu namanya coket penyanyi itu kemudian menjadi tari pergaulan. Jadi dia happy. Jadi kira-kira begitu. Jadi jelas bahwa tehyan, sukong, kongahyan itu dari unsur Tionghoa. Tanjidor itu timur barat. Kita dengan Portugis. Itu kan musik perkusi. Musik tiup brass band. Jadi klarinet, trombon, piston segala macam itu di situ. Jadi timur barat. Arab nanti ada lagi dengan Maramis gitu. Arab nanti lahir gambus. Ya gambus. Terus kemudian hadroh. Kemudian dari yang timur lokal itu wayang kulit Betawi. Kemudian rebana biang dengan Banten. Topeng Betawi dengan Cirebon gitu. Jadi lokal timur barat gitu. Kayaknya minta ampun ya. Dia udah menjadi satu, gambang kromong udah menjadi satu kesatuan dan itu sudah menjadi Betawi. Kalau diambil tehyan segala macam ya nggak bisa. jadi bukan dia lagi gitu. Jadi begitu juga Tanjidor, begitu juga ondel-ondel. Ondel-ondel itu justru pada masa Hindu Buddha sudah dipakai dalam upacara baritan tadi itu sedekah bumi untuk pengusir penolak bala. Baik, kita juga punya banyak sekali ikon-ikon Betawi ya. Tapi tadi sambil melanjutkan tadi kan sebenarnya juga saya ingat banyak banget hal-hal yang bukan hanya di musik tapi juga di makanan ya kan. Masuk juga ke kayak encim tuh, busana encim, terus kemudian kalau nggak salah yang kawin itu pakai penutup Siangko namanya. Nah itu dari Cina. Itu cerita dong soal itu. Terus ada nggak sih yang ditolak gitu misalnya, atau ada nggak yang sudah ada tapi hari ini hilang? Kalau bicara itu kan kekayaan ya, makanya itu kalau itu berarti kita menyinggung soal warisan budaya tak benda. Pemerintah memang sedang mengikhtiarkan bagaimana kesenian atau peradaban atau kebudayaan yang udah di pinggir udah digalin kubur gitu, itu kita longok lagi, maka kita melakukan penggalian terhadap itu. Maka apa yang dikenal dengan ikon sebetulnya itu hasil dari turunan dari peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Jadi
ditemukanlah kemudian ya itu kan acak ya. Waktu itu saya ingat betul karena saya dimintain juga pendapat soal ikon itu. Udah kita ambil ini aja yang kita ingat yang gampang aplikatif maksudnya. Kalau kan di situ salah satu misalnya busana Sadaria. Ini yang saya pakai ini busana Sadaria. Jadi dengan adanya ditetapkannya Pergub itu, Pergub nomor berapa ya? Nomor 11 saya lupa, nomor 11 tahun 2017 tentang ikon itu, maka dengan adanya itu maka pegawai juga diminta untuk memakai busana ini. Yang perempuannya kan ikon juga itu yang namanya kebaya encim dulu ya. Kemudian kita ganti namanya menjadi kebaya kerancang. Karena diperkaya dengan kerancang itu kan bordir, hasil bordir yang di sondainya tuh. Kalau kita melihat gadis-gadis emak-emak itu pakai baju kebaya kerancang atau kebaya encim itu manis betul ya. Karena dengan dia punya ada giwangnya di sini, kemudian ada kalung tebarannya di sini. Udah lama gak denger giwang. Udah lama ya. Jadi ada giwang, kemudian pakai cincin, ada pakai gelang listring, ada pakai ini, itu pakai apa namanya? Jadi semua kita dilihat, wah indah betul. Jadi itu yang lebih pada aplikatif. Kecuali memang yang rada berat di ikon itu misalnya gigi balang. Gigi balang itu sebetulnya yang ingin diutamakan pada ikon itu karena dia merupakan apa ya? Merupakan gambaran dari dunia kecil, dunia besar. Kalau dalam ilmu antropologi disebut mikro dan makrokosmos. Iya itu. Jadi dia betulnya itu ada segitiga. Segitiga itu Bang, dulu diambil orang dulu lihat, wah segitiga apa nih? Gunung, diambil gunung. Jadi segitiga begitu. Nah, jadi kan kemudian ini begini, ini manusia, ini alam tumbuh-tumbuhan, setan, jin, apa segala macam itu ada di sini. Makanya kalau ini berbaik-baik sama ini, manusia berbaik-baik pada alam, maka alam memberikan manfaat pada ini. Jadi kemudian itu diterjemahkan dalam ketika Islam sudah makin kuat, maka itu diterjemahkan sesuai dengan ajaran Islam. Hablum minan nas, wa hablum minal alam, kemudian hablum minallah. Ini kemudian begini kan tuh ya, gunung. Ini bentuk segitiga ini enggak terpengaruh dengan konsep-konsep barat. Lu mau begini. Nah, ini akhirnya ketemu tumpal nih dalam batik Betawi. Temu tumpal begitu. Nah itu sebenarnya makro dan mikrokosmos. Ini diterjemahkan pada zamannya tahun 45 oleh Bung Karno itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ritual-ritual itu sudah jadi bagian dari tradisi juga ya? Iya, itu yang penting dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu disebut dengan ritus. Upacara. Jadi kan ada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan, salah satunya ritus, dan itu yang di Betawi itu ritus ada baritan, sedekah bumi, ada ritus tamat Quran, ada ritus beranak, ada ritus diriin rumah baru, ada ritus lepas perahu baru, bikin perahu baru, ada ritus nyadran, jadi macam-macam. Itu yang karena Kota Jakarta ini kan setiap hari kalau menurut istilah saya ya ada di itu Bang dimutilasi kan kasar ya. Jadi kampung kita yang dulu dodolnya luar biasa gitu, atau lepatnya luar biasa, tiba-tiba udah menjadi Pondok Indah misalnya itu karena memang itu saya dekat dengan itu karena dulu ada dukun beranak di situ, Ma Haji Sima. Ada tukang Bang Haji Nawi itu yang kuliner asinannya, yang perpaduan dengan Tionghoa itu dengan sawi asin itu, di situ paling enak. Lepet situ paling enak. Artinya memang orang-orang Betawi ini lumayan berkorban juga ya. Kalau kita berbicara kemajuan DKI, nggak lepas dari peran gitu kan orang-orang Betawi yang dalam tanda petik mau tersingkirkan. Yes, benar begitu Bang. Memang saya mengalami misalnya dulu ada ingin pemerintah bikin jalan. Maka kita di Betawi dikumpulin melalui tokoh masyarakat, pemerintah mau bikin jalan, maka kita sama-sama hibahkan kita punya jalan. Jadi itu yang secara resmi ya, tapi yang secara secara proyek-proyek itu yang sebetulnya juga paling memaksa bagi penurunan masyarakat Betawi berada di tengah-tengah kotanya gitu. Jadi memang kira-kira seperti itu yang kita alamin. Ya. Nah, kalau ini kan kita bicara tadi ya banyak banget ya budaya-budaya akulturasi yang bergabung. Tantangannya hari ini tentu nggak lebih mudah dengan digitalisasi, dengan era globalisasi. Nah, gimana nih cara-cara budaya ini bisa terus dilestarikan? Memang dulu sering dengar istilah sanggar-sanggar ya, masih ada ya. Hari ini apakah masih ada? Terus bagaimana peran kelembagaan adat
Betawi misalnya berperan serta seperti itu? Ya, saya rasa semakin kesini ya, karena ada perda ya, pemerintah mengeluarkan perda pelestarian kebudayaan Betawi, Perda nomor 4 tahun 2015 itu tentang pelestarian kebudayaan Betawi, maka gairah anak-anak muda untuk belajar keseniannya, belajar silatnya, saya rasa silat muncul di mana-mana. Itu kemudian ekspresinya dalam bentuk upacara palang pintu. Karena palang pintu ada pantun, ada pukul rebana, ada silat segala macam. Kemudian juga muncul kelompok-kelompok sastra tutur, sastra lisan, misalnya pantun muncul di mana-mana. Kemudian cerita-cerita masa lalu yang berdasarkan folklore gitu ya, atau sohibul hikayat juga sudah mulai muncul kembali. Dan saya rasa yang menggembirakan adalah bagaimana kemudian pemerintah memang berada pada kegalauan kita. Jadi melalui undang-undang itu mereka menyelenggarakan workshop, menyelenggarakan ini, menyelenggarakan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memang kita sedang mengikhtiarkan bahwa kebudayaan itu harus ditransmisi melalui cara-cara ilmiah. Maka kita mengusulkan ada pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah, tidak hanya tingkat dasar. Kita kepengen kepada tingkat menengah sampai tingkat universitas. Kita sekarang sedang mengusulkan ada SMK, Sekolah Menengah Kesenian. Itu akan dibangun tahun ini mungkin oleh pemerintah di kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Akan ada SMK kesenian. Kemudian juga kita mengirimin surat kepada universitas-universitas yang ada di Jakarta untuk membuka mata pelajaran bahasa dan sastra atau kebudayaan Betawi. Jadi teman-teman kita misalnya kalau saya menyebut universitas misalnya Universitas Negeri Jakarta itu sudah mempunyai mata pelajaran itu. Kemudian di beberapa universitas ada pusat studi Betawi dan memang itu sedang diupayakan seperti itu. Udahan sih yang lain-lain misalnya kan media sosial itu kan memang harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memperkenalkan itu dengan cara-cara baru. Tapi saya sih tetap optimis bahwa semua kesenian pada gilirannya mempunyai kesempatan untuk mempertahankan dirinya dan pada saat dia akan bermetamorfosa dalam bentuk yang lain, tapi pesannya sebagaimana kalau pemerintah kan dengan WBTB itu pesan memori kolektif yang kamu tahu dari Lenong itu apa. Jadi pesannya itu. Jadi ada kebaikan, ada keburukan. Nanti keburukan ini pasti akan kalah. Jadi ada hitam putih gini kan selalu seperti itu. Jadi hal-hal itu yang sedang kita upayakan. Dan beberapa buku kita tulis untuk menjadi buku pendamping. Kemarin saya pribadi diminta untuk memberikan workshop kepada guru-guru pelajaran muatan lokal. Dari 400 itu cuma ada 76-an lah kira-kira. Dari yang 76 itu yang mengaku dirinya darah saya Betawi yang mendidih-didih, dibilang gitu kan ya. Namanya juga ibu. Mendidih-didih di Betawi saya. Tapi saya kamu tahu nggak cap cip cup seperti apa? Kamu tahu nggak gamsit seperti apa tuh? Jadi cap cip cup terbang kuncup lari kenceng sama si kuncup kan begitu tuh. Atau gamsit itu. Ini apa? Ini apa? Ini dia pada lupa. Kacang panjang. Nah, itu yang baru sekarang. Lalu kan kita gamsit tuh. Atau hom pimpa alaihim gambreng. Ma ipe pakai baju rombeng. Gitu. Terima kasih banyak, Be. Kalau sama-sama gitu bahasa Betawi apa? Ya sama-sama aja. Sama-sama aja. Bareng. Demikian bincang-bincang kita seputar budaya Betawi dan banyak hal yang masih belum tergali, tapi nanti kita akan undang lagi di episode berikutnya. Saksikan terus podcast Nusantara. Dan bagi Anda yang ingin menonton tayangan lanjutannya atau tayangannya, Anda bisa menonton di YouTube channel kami di Podcast Nusantara. Sampai di episode berikut kita akan bertemu lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.